Baik, kita masih di surat Al-Furqan dan kita sudah sampai sampai ayat ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila rabbika kaifa madda dhillah. Tahukah kau? Tidakkah kau melihat, maksudnya apakah kau menyaksikan, apakah kau melihat, tidakkah kau perhatikan? Maksudnya diberitahu itu loh, pemberitahuan. Ila rabbika, kepada Tuhanmu, kaifa maddadzillah. Bagaimana memanjangkan bayang-bayang. Ini mengajak kita merenungi, menguatkan iman kita dengan merenungi ciptaan Allah. Ada namanya bayang-bayang. Bayang-bayang, Allah menciptakan bayang-bayang. Karena semua yang ada di semesta ini ciptaan Allah. Kita melihat bayang-bayang di pagi hari. Saat matahari terbit, muncullah bayang-bayang setiap yang berada di atas bumi. Dan bayang-bayang itu panjang. Karena matahari di ufuk timur mulai terbit, mengena sebuah tempat, apakah itu batu, kayu, pohon, maka akan hadir bayang-bayang. Allah menciptakan bayang-bayang. Dan bayang-bayang ini adalah Allah panjangkan. Walau sya'a, kalau Allah menghendaki la ja'alahu sakina. Kalau Allah menghendaki bayang-bayang itu tidak panjang, akan tapi dibuat tenang. Panjang pun pada akhirnya akan memendek. 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 Sebetulnya urusan bayang-bayang saja kita harus menghadirkan renungan tentang bayang-bayang dan bayang-bayang apa dan apa yang menjadikan sebab ada bayang-bayang. Mengajak merenung saja. Matahari dengan sinarnya. Sinar yang mengenai, yang menimpa, sinar yang mengenai satu benda. Di balik benda itu ada bayang-bayang. Kayaknya urusan bayang-bayang saja. Akan tapi sebetulnya kita ingin merenungi itu dari bayang-bayang. Kemudian bayang-bayang itu apa sih? Tapi kenyataannya ada. Tapi kalau orang hanya dengan mata kasat, mata ini melihat bayang-bayang adalah karena ada sinar gitu toh. Tapi kita merenungi bayang-bayang itu apa? Bayang-bayang itu menunjukkan sesuatu yang nyata, yang ada. Dan sebabnya adalah karena sinar yang datang. Ada sinar menjelaskan bayang-bayang. Dengan sinar adalah bayang-bayang. Mana lebih dulu antara bayang-bayang dengan sinar? Apakah Allah menciptakan bayang-bayang dulu, kemudian dengan sinar maka bayang-bayang akan tampak? Karena di sini ada gambaran. Walau sya'a la ja'alahu sakina. Kalau Allah menghendaki akan dijadikan bayang-bayang tetap, tidak akan bergerak. Tsumma ja'alna, kemudian kami telah menjadikan, Allah telah menjadikan asyamsa, matahari. Alaihi dalilan, menampakkan, menunjukkan bayang-bayang. Berarti di sini gambaran adalah Allah telah menciptakan bayang-bayang. Kemudian setelah itu Allah menciptakan matahari untuk menjelaskan tentang bayang-bayang. Tsumma qabatnahu. Kemudian bayang-bayang yang tadi panjang akan berkurang. Matahari mulai meninggi. Bayang-bayang pohon yang semula panjang akan menjadi memendek. Pas di atas tengah-tengah istiwa, maka tidak lagi ada bayang-bayang. Kemudian dimunculkan kembali bayang-bayang itu, memanjang. Dan ternyata hanya urusan bayang-bayang saja, nanti ada di balik itu ada bermacam-macam pembahasan hukum, sholat duhur, sholat asar, segala macam. Bayang-bayang. Bisa jadi orang menulis bayang-bayang bisa berjilid-jilid tentang bayang-bayang. Tentang pentingnya bayang-bayang. Kenapa harus bikin payung? Bayang-bayang.
biar saya tidak kepanasan. Rumah, bayang-bayang. Dan ternyata bayang-bayang itu adalah karena sesuatu ya. Bayang-bayang itu semakin banyak, semakin redup. Kalau kita hanya satu bayang-bayang begini saja, biasa. Tapi kalau orang daun di atas daun, di atas daun, di atas daun, di atas daun, bayang-bayang di atas bayang-bayang, di atas bayang-bayang, di atas bayang-bayang, maka hadirlah satu kesejukan di bawahnya. Bisa saja kita bicara tentang bayang-bayang dengan panjang lebar yang Allah ciptakan. Ini ada hadil. Tsumma qabadnahu ilayna qabdan yasira. Kemudian bayang-bayang yang panjang itu akan ditarik oleh Allah sedikit demi sedikit, hampir tidak terasa. Hampir tidak terasa. Berubahnya bayang-bayang halus sekali. Akan tapi ada. Karena kalau kita lihat seolah-olah tidak ada perubahan. Tapi kalau kita menoleh sesaat, ternyata sudah berpindah. Jadi ada sesuatu yang berubah itu adalah sebetulnya dia ada perubahan, cuman halus. Katakan ya siro, sedikit demi sedikit tidak terasa, namun ada. Ini belum berbicara nanti tentang bagaimana perputaran galaksi, mengikuti garis edarnya dan berbagai pembahasan-bahasan lain. Ini adalah bab lebih jauh lagi di sana nanti. Ini hanya bicara tentang bayang-bayang saja. Kemudian wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila. Kemudian setelah itu bayang-bayang dan hilanglah bayang-bayang. Hilanglah bayang-bayang. Di saat tidak ada bayang-bayang, apa yang terjadi? Gelap malam karena tidak ada lagi sinar saat itu. Sebuah proses sederhana sepertinya, akan tapi kalau kita jadikan bahan renungan dahsyat. Lalu Allah menghilangkan bayang-bayang dan ternyata di saat bayang-bayang itu menyeluruh menjadi sebuah kegelapan, akan menjadi apa? Ja'alna wa walladzi ja'alakumul laila libasa. Allah menjadikan malam itu sebagai libas, itu seperti baju pelindung. Menjadikan kita tidak kepanasan lagi, menangkan kesejukan. Kalau baju kan menjadikan nyaman kulit kita. Nyaman diri kita. Kemudian setelah itu apa? Dengan kenyamanan keadaan, di saat bayang-bayang tadi hilang lalu berganti menjadi malam, di malam itu nanti malam dijadikan sebagai pelindung buat kita. Dan di dalam lindungan malam inilah orang akan nyaman untuk tidur. Dijadikan wan nauma. Ada tidur di dalamnya. Itu kan semestinya seperti itu. Makanya kalau orang tidurnya dibalik nggak akan maksimal. Bahkan kalau kita ingin tidur siang pun kita harus dibalik bayang-bayang. Pengen di tempat yang tidak ada mataharinya, kemudian lebih gelap lagi, berhidup lagi dan seterusnya. Masuk kamar dan seterusnya. Panasnya matahari harus ditolak dengan kipas atau dengan AC. Untuk menciptakan sesuatu yang sudah Allah hadirkan di tengah malam. Bayang-bayang, kegelapan, sejuknya malam, kemudian wan naumu subata, wan nauma subata. Naum adalah ketenangan. Jasad kita istirahat saat itu. Maka yang normal adalah Anda setelah bekerja di siang hari, malam harinya harus istirahat dong. Jatah mual. Fatikul ladzi haqqin haqqah. Semuanya hak-hak jasad harus dipenuhi. Lembur, forsir tidak sehat. Ada saat istirahat. Kalaupun harus ngelembur, pasti nanti harus dikodok. Waktu istirahat harus ada. Baik, seperti itu. Dan ini sudah berjalan dan disaksikan oleh semuanya. Kalau ada 1, 2, 3 orang berbeda di tengah malam, dia ternyata harus menjaga dan sebagainya. Itu bukan umumnya seperti itu. Rata-rata orang tidur. Kalau malam ya istirahat. Kalau ternyata ada keliaran tengah malam, itu hanya sekelumit, sekelintir. Dan sebetulnya mereka tidak menghendaki itu karena sebuah tugas, sebuah pekerjaan, makanya melakukan itu. Paling enak setelah Isya istirahat, tidur. Jam 3 bangun, seger. Kurang lebih seperti itu. Begadang terus juga kata dokter juga nggak sehat katanya. Karena memang waktunya untuk subhata tadi. Untuk rehat. Untuk menjadikan badan kita menjadi sehat, segar kembali untuk beraktivitas di esok harinya. Wa ja'alan nahara nusyura, dan siang hari dijadikan kita untuk bertebaran,
mencari rizki, memberi kemaslahatan, menolong orang dan sebagainya. Bukan membuat kerusakan, nusuro, bertebaran untuk mencari kebaikan. Makanya bekerja di pagi hari, aktivitas hidupan kita adalah di siang hari rata-rata. Kalaupun ada, itu tidak umum seperti itu. Biarpun mungkin di sebagian tempat menjadi diumumkan, menjadi biasa. Biasanya itu adalah bukan wajar. Tapi biarpun bukan wajar, kadang di sebuah tempat karena memang seperti itu. Orang kerjaannya adalah kerja membuat satu, tidak tahu apa kan. Kerja harus malam. Nah, ini babnya beda. Karena apa? Siang hari susah. Tapi pada dasarnya dia inginnya kerja di siang hari, selesai. Malamnya istirahat. Maksimal istirahatnya. Ini jadi bahan renungan. Allah mengajari kita merenung tentang itu semuanya. Dengan tidur, lihat sehat kembali. Makanya tidur itu penting. Yang kurang tidur banyak macam-macam nanti diikuti oleh darah tinggi. Macam-macam kalau orang kurang tidur. Dan tidur adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita bangun kembali, menjalankan aktivitas dengan kesiapan jasad yang sehat. Wa walladzi arsala riyah. Jadi kalau riyah dalam Al-Quran itu, kalau jamak riyah itu kebaikan. Kalau rih disebut dalam Al-Quran, kalau hanya satu angin itu kalau banyak, itu maknanya dalam Al-Quran kebaikan. Riyah, Allah mengirimkan angin-angin, busyra, sebagai kabar gembira akan datangnya mendung untuk turun hujan. Saat pohon berbunga lalu tumbuh buah, bermacam-macam. Cuman perlu merenung kembali tentang riyah. Di saat disebut riyah itu kok jadi kebaikan. Kalau reh satu dalam Al-Quran itu semuanya bencana. Reh, satu angin bencana. Jadi mungkin begini loh kalau sederhananya kita merenung. Angin itu kalau dari beberapa penjuru angin, akhirnya dari angin menerpa ke sini, menerpa ini akan menjadi sebuah keterangan karena ada keseimbangan. Sehingga dari angin sana sini itu menjadi sebuah ketenangan karena keseimbangan. Tapi di saat sini tidak ada, lalu ada angin hanya dari sini, shoot, jadi topan nanti. Kurang lebih begitu. Karena nggak ada nih, angin dari satu sebelah, wush, robohlah semuanya. Karena angin menuju ke sana, karena di sana tidak dihadang oleh angin yang menuju ke arah yang berbeda. Kurang lebih ini kalau kita cerna, kita mikir, kenapa kok riyah? Riyah. Ada permainan ya. Pakai angin bisa terbang itu ya. Itu kan didorong dari sana sini. Coba satu angin, hilang dia. Coba dikasih satu angin, langsung ingat. Wah, terbang. Tadi harus angin dari sini, baru nanti terangkat. Ada keseimbangan. Kurang lebih seperti itu. Kalau Al-Quran sebut riyah. Ajib. Riyah, angin artinya kebaikan. Memang begitu Allah. Ada terpangkan angin dari sana, angin dari sini, angin dingin, lalu menjadi sebuah ketenangan. Kemudian dikurangi sini oleh Allah akan menjadi angin sepoi-sepoi. Agak sedikit, angin. Di saat dilepas ini, topan. Nah gitu. Karena hanya satu arah saja. Kurang lebih begitu. Al-Quran luar biasa. Kalau kita merenung Al-Quran nggak habis-habisnya. Ar-riyah busyra baina yaday rahmatihi. Kabar gembira akan rahmat Allah. Riyah, angin-angin. Angin-angin yang menerpa adalah kegembiraan yang Allah kirimkan. Tanda akan turun hujan, pohon berbunga, dan bermacam-macam. Dan juga sejuknya udara, nyaman kita. Adanya angin-angin yang berhembus. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Ma'an tahura. Jadi sama di sini ada sama secara bahasa adalah sesuatu yang meninggi kita, yang di atas kita namanya sama. Ada sama sesungguhnya yang disebut ada sama 7 langit, 7 lapis langit
itu adalah hal gaib yang kita tidak menyaksikan. Biru itu adalah biru karena berjauhnya jarak sehingga tampak biru. Apakah betul langit itu biru kayak begitu? Sebab kalau diterobos dengan paling canggihnya alat terus nggak ada ujungnya di sana. Begitu agungnya ciptaan Allah. Tapi jangan katakan langit tidak ada. Wong tidak nyampe kok bilang tidak ada. Kamu yang tidak nyampe jangan bilang langit tidak ada. Jadi langit itu ada, disebutkan oleh Allah ada. Cuman di mana tempatnya? Ya sudah, disebut langit ketujuh. Galaksi yang selama ini kita sebut-sebut, planet-planet, itu bisa jadi masih di dalam bawah langit satu. Belum menjadi langit. Dan itu bukan langit satu, planet Pluto, planet nah, bukan, itu bukan. Itu termasuk makhluk Allah yang untuk diciptakan sebesar itu masih di dalam langit yang satu. Setelah itu ada langit dua, waktu di mana? Jauh. Dan setiap kemajuan teknologi akan menemukan jarak yang berbeda lebih jauh lagi. Dulu kan ditemukan dengan 7 planet itu ya, dengan yang tidak dihafal anak-anak di SMP, SD. Ternyata tahun berapa itu? Tahun 80 berapa ada satu teleskop, namanya teleskop Hubble itu yang bisa menjangkau sesuatu yang bukan planet yang selama ini dikenal di pelajaran sekolah. Apa itu? Lah itu. Masih ada lagi. Begitu agungnya ciptaan Allah. Begitu agungnya ciptaan Allah. Sehingga iman kepada adanya langit harus karena disebut. Adapun langit yang di Al-Quran bisa saja langit. Yang Allah ciptakan 7 langit, lapis langit ya. Ada langit, ada sesuatu yang meninggi kita. Di sini adalah minas sama dari arah langit. Dari atas kita. Langit di atas berarti. Ada langit, kemudian dari arah langit, kan ayat yang sebelumnya disebutkan tentang proses adanya hujan ya, ada hujan itu ada proses. Allah mengiring angin, kemudian terkumpullah tarokum atau menumpuknya awan-awan dari endapan, uap. Sesuatu yang cair di bumi menguap. Jadi endapan digiring oleh angin, kemudian oleh Allah tebarkan. Diisyaratkan dalam Al-Quran tentang proses bagaimana terjadinya hujan. Ajib, dalam Al-Quran disebutkan dengan gamblang tentang proses pembuatan hujan. Nah karena mendung tempatnya di atas, kita di bawah, maka dikatakan langit. Bukan turun ngucur dari langit, bukan. Dari arah atas, arah langit. Dari langit, dari atas. Dan hujan itu Allah atur. Teori yang selama ini kita lihat, kita dengarkan dari air yang laut menguap, kemudian setelah itu akan menjadi gumpalan-gumpalan, kemudian diturunkan menjadi hujan. Kalau begitu berarti kan seperti kalau proses gini. Tanpa melibatkan keyakinan kepada Allah, berarti setiap ada laut nanti naik harus ada hujan, kan begitu. Ternyata saya hidup di Yaman itu, di keliling laut itu, tapi hujannya setahun sekali, setahun hanya 2 kali, 3 kali. Nguapnya kemana, kan begitu ya. Jadi kalau Allah tidak ingin menurunkan hujan, tidak akan turun hujan. Kan teorinya kan sudah naik, air naik, mestinya turun dong. Naik, turun dong, kan begitu. Mau kemana lagi, kan begitu. Berarti ini di sini wa anzalna, Allah yang turunkan. Kalau tidak turun, tidak akan turun. Minas samai ma'an tuhura. Air yang suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Pembahasan adalah pefikih, langsung ahli fikih mengambil ilmu ma'an, air suci dan mensucikan. Sehingga dikatakan semua yang turun dari langit adalah suci. Biarpun warnanya warna susu atau madu. Ada madu, dikalengin, ada jualan madu lah gitu. Ada. Jadi suci mensucikan. Bab wudhu masuk, bab fikih masuk. Tapi ini adalah untuk kita merenung bahwasanya Allah turunkan air dari arah langit. Prosesnya disebutkan oleh yang lain adalah dari uap air yang menguap kemudian menjadi gumpalan, kemudian digiring oleh Allah, dipilihkan oleh Allah ke tempat yang Allah suka, yang Allah mau. Linuhyiya bihi baldatan mayyita, untuk menghidupkan satu negeri yang semula mati, kering kerontah. Kalau Anda naik pesawat di Kertajati, musim kemarau itu kayak Hadramaut.
Saya lihat ini kayak negeri Arab sana persis musim kemarau itu di Kertajati itu kiri kanannya. Tapi kalau musim hujan nggak ada lagi, hijau royo-royo. Dan begitu. Jadi semula mati, kalau nggak ada air mati. Di saat ada air baru ada tumbuhan. Nah, ini nuhya, kami akan hidupkan bihi dengan hujan tersebut baldatan maitan. Satu kampung atau negeri yang semula mati. Wa nuskiyahu mimma khalaqna. Kemudian aku guyur dengan hujan. Dengan air tersebut, siapa yang akan mendapatkannya? Mimma khalaqna, dari apa yang telah kami ciptakan. Yang Allah ciptakan yang ada di situ. Dari benih-benih yang tersembunyi. Kemudian ada ternak yang di situ. Dan itu akan memakan benih yang sudah tumbuh. Benih ini ada lagi di situ manusia. Memakan benih yang tumbuh, ada padi dan lainnya. Ternyata yang makan benih pun juga dimakan oleh manusia. Ternyata untuk manusia. Lagi-lagi. Nyembelih kambing kita. Kambingnya makan daun. Daunnya tumbuh dari benih. Benih karena siraman air. Ini hanya untuk merenung saja dah. Indahnya agung. Indahnya ciptaan Allah. An'aman, binatang ternak. Wa anasya, manusia-manusia. Banyak. Sehingga perkumpulan manusia dimanapun itu dimulai daripada adanya air. Kalau di negeri manapun itu, kenapa ada perkumpulan di situ? Karena ada mata air di situ. Baru orang bangun rumah. Yang tidak mengandalkan hujan. Kalau mengandalkan hujan, di mana saja bisa hidup. Walaqad sarrafnahu bainahum. Nah, hujan itu Allah sebarkan sesuka Allah. Itu tadi. Padahal lautnya luas, tapi nggak pernah ada hujan. Sehingga Allah ada hujan itu mesti banjir. Kenapa? Karena jarang hujan, nggak pernah buat aliran-aliran air. Sehingga kalau ada banjir itu kayak tempat rekreasi. Kalau kita di Yaman itu, karena jarang hujan. Cuman kita, kalau lagi hujan itu deras itu langsung banjir. Jadi jalan itu ketutup sama air. Itu anak-anak kecil dan kita pun juga senang lihat. Mana asyik. Allah kasih hiburan yang lainnya. Dan hujannya jarang-jarang, misalnya. Kenapa? Allah yang mengatur. Allah mengatur akan turun hujan di mana. Bisa jadi sebuah kampung sudah ngelihat, ada mendung hujan, enggak dilewati. Ada yang Masya Allah, yuk duduk di sini enak Masya Allah ini. Dikirim mendung, hujan. Kita pengen sore-sore lagi nyantai di atas. Terang. Lihat, langit itu terang sekali. Yuk kita gelar karpet di atas, mau duduk di atas. Baru dipasang, gelap langsung hujan. Sarrafna, Allah yang atur semuanya. Bainahum, di antara mereka, dibagi-bagi oleh Allah. Diturunkan sana sini. Liyadzakkaru, tujuannya ini agar merenung, ingat Allah, sadar. Allah yang bagi-bagi itu semuanya. Akan tapi fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Cuman ternyata banyak hamba-hamba yang tidak mensyukuri dan tidak beriman. Tidak mencoba menghadirkan renungan yang dalam. Allah yang mengatur semesta ini. Bergantunglah kepada Allah. Bahkan kita harus membaca satu sisi. Proses alam. Itu kita boleh terhenti dengan proses alam dan alamiah. Kita bukan orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Sehingga mengatakan bahwa mereka yang tidak percaya Tuhan ini semua proses alam. Hukum alam ada begini itu dan sebagainya. Lupa bahwasanya ada sang pencipta. Sehingga tidak mengatakan adanya sang pencipta. Ya sudah proses hukum alam. Hukum kausal, hukum begini sudah enggak. Sementara tidak pernah melihat siapa yang membuat sebab dan musabbab. Hukum, jadi terjadi hukum di alam ini. Tapi yang membuat siapa? Allah yang mengatur seperti itu. Sehingga pertemuan antara betina kambing dengan pejantan akan menghadirkan, itu kan sunnatullah.
Allah atur, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah tetap berlaku sampai kapanpun. Kalau punya anak ya menikah, kalau binatang ya harus dipertemukan. Kalau enggak bisa. Kurang lebih seperti itu. Dan kita harus menjalani sunnah Allah. Rambu atau aturan yang Allah berlakukan harus kita kepatuhi. Kalau pengen benar. Urusan kesehatan juga begitu. Selagi dilarang ya jangan deket-deket, itu sunnatullah. Kita langgar sakit kita. Dan seterusnya kalau kita merenung. Yang Allah berlakukan di makhluknya ini ada aturannya. Dan ternyata kalau disaksikan dalam perjalanan hidup makhluk Allah, yang paling suka melanggar manusia. Berinovasi dari urusan macam-macam makanan, sehingga banyak makanan aneh-aneh. Kambing itu dari dulu makanannya begitu, sehat, seger-buger, disembelih setiap tahun. Ya gitu saja, nggak pernah dia. Kalau ada kambing bikin soto, kayaknya pusing kita. Sebetulnya manusia kan seharusnya bisa semacam itu. Akhirnya muncul seblak, apalagi cireng, cilok, ada bermacam-macam. Ada yang menjadi lebih bagus dengan kecerdasan akalnya, akan tapi banyak yang merusak dirinya sendiri. Sunnatullah tidak dipatuhi lagi. Walan tajida sunnatillahi tabdila. Baik, ini adalah merenungi bagaimana Allah memberlakukan hukum kepada makhluknya, peraturan kepada makhluknya. Kita harus bahasanya ini Anda yang memberlakukan, yaitu Allah. Tapi yang tidak punya iman kepada Allah hanya melihat biasa saja. Itu adalah proses hukum sebab akibat, karena ada ini, ada itu dan sebagainya. Susah sampai kepada keimanan. Justru di sini agar merenung atas dasar kita orang beriman. Saya urusan rezeki sendiri kan unik loh ya. Kalau kita memikirkan urusan rezeki, memang betul-betul sudah disiapkan oleh Allah. Kalau seandainya kita punya ketawakalan seperti burung, benar-benar tawakal, ya nggak akan lapar. Kita pengen tahu, pernahkah kita menemukan ada grup burung kelaparan? Ada. Hampir tidak menemukan grup burung kelaparan. Adanya adalah manusia di kampung ini kelaparan. Padahal burung itu subhanallah tidak pernah dia punya lumbung untuk nabung. Bahkan biarpun dia di hadapannya makanan banyak, dia akan ngambil secukupnya pulang. Dia yakin besok jatah saya sambil jalan-jalan. Enggak ada, langsung bawa karung plastik kecil, nanti dipenuhi bawa pulang, enggak ada Kak, burung. Baik. Tapi ternyata dijamin oleh Allah. Kadang kita lagi duduk begini lihat. Ada cicak, kenapa dia tiba-tiba pindah ke sini ke situ? Rupanya dia mencari rizki. Rizki cicak itu kan cicak nempel, jalannya terbatas. Rizkinya adalah sesuatu yang berterbangan, aneh. Berterbangan, yaitu apa? Nyamuk. Dia diam. Bagaimana gak bisa ngundang, pakai panggil, hei nyamuk sini? Enggak. Allah yang atur, dibikin aroma di cicak sehingga nyamuk mendekat, dimakan dia. Masa makanannya cicak beranak pinak tuh buahnya tuh sampai bingung kita. Subhanallah. Artinya merenungi ciptaan Allah itu penting untuk menguatkan keimanan. Jadi kalau kita bicara tentang kemajuan teknologi ataupun apapun penemuan-penemuan itu, kita harus atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti penciptaan semesta, Allah yang menciptakannya. Jadi jangan sampai kita mempercayai upaya-upaya menjauhkan kita dari Sang Pencipta. Kenapa Anda harus bingung dengan teori Big Bang? Katakan yang menciptakan Allah, gak usah pakai Big Bang. Kenapa harus Big Bang? Dentuman besar lalu menjadikan semesta bertebaran, ada planet ini, planet itu, bumi, matahari dan sebagainya. Allah yang menciptakan. Kalau seandainya harus kita terima Big Bang, dan itu pun juga semacam rekaan seorang yang mengerti ilmu alam atau bagaimana untuk memperkirakan ribuan tahun yang lalu sehingga hadirnya Big Bang. Kalaupun seandainya bisa kita masukkan Big Bang, kita percaya membuat Big Bang adalah Allah.
Kurang lebih seperti itu. Jadi perlunya menghadirkan renungan atas dasar keimanan. Kalau tidak, nggak akan sampai kepada kecintaan kepada Allah. Jadi ada kejadian-kejadian yang ada. Kalau kita renungi, subhanallah, akan menguatkan keimanan. Kita lanjut di sini makhluk. Wa qasnuman. Walau syi'na la ba'atsna, selesai. Fa aba aktsarun nasi illa kufura. Banyak orang tidak merenung sehingga tidak bisa mensyukuri. Biasa saja. Bahkan sampai kufur mengingkari Allah. Ada dari kaum beriman tidak mengerti tentang agungnya proses-proses yang terjadi padanya. Kejadian-kejadian ada. Dalam diri kita sendiri kalau kita renungi adalah agungnya ciptaan Allah. Kita punya ini wajah. Kepala deh satu, kita ambil satu kepala. Kulitnya sama. Ternyata rambut yang ada di kepala ini bisa panjang. Ini tidak panjang alis ini, tetap begitu dari dulu. Bulu mata juga tetap. Terus kumis bisa panjang, aneh. Kalau ketukar kumis dengan bulu mata, bingung nanti. Allah buat seperti itu. Kuku ini bisa panjang, tapi gigi enggak. Kalau gigi panjang terus gimana? Ada pemotong gigi. Subhanallah. Merenung. Gigi itu kan kayak benda keras, kayak benda mati ya. Tapi dia kerasa. Itu kalau itu lidah kambing sama lidahnya sendiri itu tahu dia. Nggak akan salah gigit dia. Nah, coba. Subhanallah. Merenung saja kita tentang agungnya ciptaan Allah. Belum lagi kalau kita pergi ke laut. Siapa yang ngasih makan ikan segede itu? Ada sesuatu yang ciptaan Allah dari tumbuhan atau apa saja yang kecil sekali. Yang tiba-tiba karena panas matahari lalu ada di permukaan laut. Itu dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan kecil senang makan itu. Ikan kecil yang dimakan ikan yang lebih gede lagi. Terus begitu proses. Ikan begini dimakan lebih gede lagi. Yang paling gede, lep begitu. Ditangkap oleh orang. Yang makan kita ujung-ujungnya. Jadi subhanallah, kalau kita merenung. Tapi ada buktinya kehidupan. Itu di belakang itu ikan, kalau kita pancing, gede badannya, kurus. Karena apa? Kita sok pengen mencukupinya. Tapi di laut dicukupi oleh Allah. Nggak pernah dikasih makan. Seger-seger ya. Kita merenung saja. Kalau sudah Allah yang ngurusi akan beres. Tapi kalau kita sok, makanya kita mengurusi, tapi jangan lupa serahkan kepada Allah. Mulai dari mendidik keluarga, mendidik anak, berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu serahkan kepada Allah. Jangan menandalkan kecerdasanmu, kehebatanmu, wibawa. Enggak, Allah yang akan mengatur dia. Bisa jadi seseorang yang dengan kecerdasannya tidak mampu. Karena dia sombong dia. Tidak mampu mengatur keluarganya, rumahnya. Karena dia lupa bahwasanya yang menjadikan mereka benar adalah Allah. Makanya ayo kembali kepada Allah. Sambil berusaha semaksimal mungkin. Usaha cari duit, cari rezeki. Tapi jangan lupa ngadu kepada Allah. Jadikan malam Anda untuk mengadu, ya Allah, besok aku akan kerja. Jaga saya Allah dari yang haram. Sampaikan kepada Allah. Biar kita tidak kepleset ambil yang haram. Modal haram, hasil haram, terus bagaimana nanti? Ya Allah, aku besok mau kerja, ya Allah. Berkailah kerjaan saya, ya Allah. Sambil menangis tengah malam. Loh kalau begini modelnya, ya besok selamat dong. Ngadunya benar kepada Allah. Tapi kalau lupa kepada Allah, ya sudah. Urusi dirimu sendiri. Maksudnya apa? Nggak akan diperhatikan oleh Allah. Nggak tertolong. Sudah nyungsep haram lagi. Kurang lebih seperti itu. Ayo, kita menghadirkan ruang ke dalam di sini. Walau syi'na, ini terakhir. Masih banyak ini untuk merenung sampai nanti ada lautan dan sebagainya. Walau syi'na, orang-orang pada nggak beriman kepada Nabi, padahal sudah sangat jelas hujahnya. Jadi memang pembangkangan orang-orang yang ada bersama Nabi itu luar biasa tingkat pembangkangannya. Melihat bukti mukjizat, mengingkari. Ada. Mukjizat Nabi disaksikan oleh mereka, ingkar. Karena sudah nggak senang dengan Nabi. Ngomong apa saja nggak didengar. Makanya tolonglah. Pangkas kebencian dengan sesama, kebencian dengan saudara. Apalagi pada orang yang akan mengajari kita. Kalau kita benci dengan seseorang, biarpun sehebat apapun dia, kita tidak akan mengambil faedah darinya. Orang tua, nggak bisa mengabdi. Sahabat kita benci, kita dendam. Abu Jahal, pinter, cerdas, benci ke Nabi, nggak dapat ilmu. Padahal belajarnya dari Nabi. Maka itu bab lain lagi. Untuk menemukan iman tadi.
Kemudian teruskan walau syi'na laba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Ini adalah hiburan kepada baginda Nabi. Hei Muhammad, memang begitu keadaan manusia, sebagian nerimamu, sebagian belum nerimamu. Dan tidak usah khawatir. Tugasmu adalah untuk semesta, bukan orang Arab saja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia. Jadi bukan Nabi untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Bani Jurhum saja, bukan untuk kaum Thamud saja, akan tapi untuk semesta. Karena untuk semesta pangkatmu itu tinggi. Ya sudah, jalankan tugas besar ini. Nggak usah sedih. Ini kabar gembira untuk Nabi. Lalu dijelaskan, kalau seandainya aku mau nanti di Indonesia punya Nabi sendiri, Malaysia Nabi sendiri, bisa Allah membuat satu-satu Nabi. Tapi dibuat oleh Allah enggak, Nabi hanya kau satu. Hai Muhammad, satu Nabi kau untuk semesta semuanya. Karena kau akan jadi Nabi penutup, tidak ada lagi Nabi selain kau. Walau syi'na laba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Kalau mau setiap kampung akan aku kasih Nabi. Tapi tidak. Nabi hanya Nabi Muhammad SAW. Dan ini sebenarnya sanjungan buat Nabi. Kau Nabi satu-satunya. Tidak ada Nabi kecuali engkau. Dan berarti kebaikan, termasuk beban seberat ini, akan dibebankan kepadamu dan akan diberi pertolongan oleh Allah. Dan itulah sebab pengangkatan derajat. Sehingga gelarnya pun juga menjadi paling bagusnya, paling mulianya Nabi. Paling istimewa Nabi. Kan begitu. Karena apa? Tugasnya lebih gede. Bebannya lebih berat. Dakwahnya lebih luas. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.